bersyukur itulah kita akan mendapatkan pembimbingan. Dengan bersyukur itulah kita akan mendapatkan tambahan nikmat. Dengan bersyukur itulah kita akan mendapatkan tambahan barokah dari Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjunan alam Nabi besar, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pada kajian subuh ini kita akan mengkaji kalimat hikmah dari seorang ulama besar, seorang waliullah yang bernama Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari, di dalam satu kitab yang bernama Al-Hikam. Al-Hikam itu ditulis oleh Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari. Hikam itu jamak dari kata hikmah. Jadi kitab Al-Hikam itu berarti suatu kitab yang berisi banyak kalimat-kalimat hikmah di dalamnya. Para ulama mengatakan di dalam kitab Al-Hikam tersebut ada 264 hikmah. Dan ada ulama yang lain mengatakan 275 hikmah. Dan kita akan menyampaikan pada season ini, yaitu kalimat hikmah yang pertama yang disampaikan oleh beliaunya di dalam kitab Al-Hikam tersebut. Kitab Al-Hikam matannya itu hanya satu. Jadi kitab hikam yang asli itu hanya satu. Lalu disyarah, dijelaskan, lalu diurai oleh para ulama. Berbentuklah banyak kitab syarah. Sama seperti Al-Quran. Al-Quranul Karim itu ya satu, yang berisi 114 surat, 30 juz itu. Kemudian oleh para ulama Al-Quran itu diberikan syarah, diberikan penjelasan. Maka banyak sekali kitab syarah Al-Quran itu. Ada kitab syarah yang umumnya yaitu kitab tafsir Jalalain yang ditulis oleh dua Jalal, Jalaluddin As-Suyuti, Jalaluddin Al-Haytami. Kemudian kitab tafsir Al-Maraghi, kitab tafsir Ibnu Katsir, kitab tafsir At-Tabari, kitab tafsir Al-Qurtubi. Banyak sekali kitab-kitab tafsir. Nah, termasuk kitab Al-Hikam ini ditulis oleh banyak ulama bagaimana mensyarah. Supaya apa? Supaya orang yang mengkaji, membaca, belajar kitab Al-Hikam tersebut tidak salah, tidak keliru. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak belajar kepada guru, lalu membaca kitab hikam yang asli, dia baca sendiri, dia terjemah sendiri. Apa yang terjadi? Dia bilang, ini kitab apa? Kitab sesat. Ini tidak sesuai dengan Quran. Ini tidak cocok dengan hadis. Ini kitab sesat. Kenapa? Karena dia tidak belajar. Kitab hikam itu suatu kitab yang berbicara tentang ilmu tasawuf. Tentang ilmu tasawuf. Salah satu ciri khas ilmu tasawuf adalah man lam yazuk lam ya'rif. Orang yang tidak merasakan indahnya dunia spiritual, maka dia tidak akan pernah tahu suatu ilmu yang dirasakan oleh orang-orang tasawuf. Kitab hikam ini berisi kajian pelajaran
tentang spiritualitas, bahasa keren sekarang, bahasa yang aslinya ilmu tasawuf. Ilmu bagaimana seorang hamba Allah makin bersih, makin bagus di dalam melakukan amal. Dan itu harus dipelajari secara khusus sebenarnya, ilmu khusus. Tetapi dalam majelis umum ini paling tidak kita akan mengambil bunga rampainya, supaya paling tidak kita mendapatkan inspirasi, mendapatkan petunjuk. Memang semua ilmu itu dari Allah. Nanti ketika seorang hamba bisa menggantungkan harapan kepada Allah, bisa bersandar kepada Allah, dan disitulah Allah yang akan mengajari kita ilmu. Allah yang akan memberi kita petunjuk. Maka di antara hikmah yang pertama ini, beliau Syekh Waliullah Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, min alamatil i'timadi 'alal 'amali nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalali. Di antara sebagian tanda-tanda bahwa seseorang bersandar pada amal, seseorang bergantung kepada amal, seseorang bertumpu pada kekuatan amal usahanya, adalah nuqsanur raja'i inda wujudiz zalali, yaitu kurangnya pengharapan terhadap rahmat anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala ketika padanya terjadi sebuah kesalahan atau dosa. Iki kalimat bulet kan? Bikin pusing kepala. Makanya jangan belajar sendiri. Jadi seseorang yang bergantung, bersandar kepada amal yang dia lakukan, justru menunjukkan berkurangnya harapan, berkurangnya dia berharap akan rahmat Allah ketika dia melakukan suatu kesalahan atau kekurangan atau dosa. Hadirin yang dimuliakan Allah, ketika seseorang melakukan dosa atau ketika seseorang lupa zikirnya, ketika seseorang meninggalkan wiridnya, lalu dia merasa jauh dari rahmat Allah, nah maka orang ini termasuk orang yang bergantung kepada amal. Saya tidak tahu Bapak Ibu ini punya amalan atau punya wirid tertentu enggak. Setiap orang mukmin itu mesti punya wirid. Wirid itu apa wirid? Wirid itu zikir yang dilazimkan, zikir yang dawam, zikir tertentu yang menjadi amalan pribadi. Kalau zikir usai sholat, subhanallah ping 33, alhamdulillah ping 33, Allahu akbar ping 33, itu zikir wirid usai sholat, wirid umum. Yang kita maksud ada wirid tertentu. Setiap orang ada yang senangnya sholawat, lanjut sholawat terus. Setelah rangkaian zikir sholat dia selesai, dia masih melanjutkan dengan sholawat. Setiap habis sholat minimal 100, ada yang 1000, atau mungkin tasbih subhanallah subhanallah, atau mungkin tasbih yang ada hamdalahnya subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, atau yang istighfar astaghfirullah astaghfirullahal azim, atau yang istighfarnya lebih lengkap rabbighfirli warhamni watub alayya, ada minta ampun, ada minta diberikan rahmat, ada memohon taubat kepada Allah. Dan itu menjadi amalan terus harian. Dia punya target, saya setiap hari punya target minimal 300, minimal 500, minimal 1000. Nah itu namanya orang yang punya wirid.
Makanya ketika kalimat ini, seseorang yang kemudian lupa tidak wirid, lalu merasa susah hatinya karena tidak bisa wirid, atau seseorang ketika diuji dengan perbuatan maksiat, lalu dia kemudian merasa kecewa terhadap dirinya, ngene iku aku neraka iki, kecewa dirinya. Berarti orang ini hanya bergantung kepada amal, tapi lupa akan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab orang yang bergantung kepada rahmat Allah, baik ketika dia rajin amalnya ataupun dia sedang diuji lalu meninggalkan zikir-zikirnya, sedikit amalnya, atau bahkan diuji dengan perbuatan dosa maksiat, tidak akan berkurang karena Allah itu besar rahmatnya. Tidak akan merasa berkurang. Kenapa? Karena dia meyakini, menyadari bahwa dengan rahmat Allah dia diberikan kesempatan untuk melakukan setiap amal. Masih rada bingung. Sebentar, tenang aja. Bismillah ya Allah, beri kami petunjuk, beri kami hidayah ya Allah, anugerahi kami ilmu manfaat. Jadi orang yang kita ini sebenarnya tidak boleh bergantung kepada amal, tapi kita bergantung kepada rahmat Allah. Sebab ada hadis Nabi bahwa seseorang dimasukkan ke dalam surga Allah bukan karena amal solehnya, tapi disebabkan karena rahmat dari Allah. Nek ngono nggak usah amal soleh, minta rahmat Allah saja. Wis gak ate sholat, gak ate infak sedekah, gak usah hadir ke majlis, wis minta rahmat Allah sajalah. Nggak mungkin. Sebab rahmat Allah dihadirkan juga karena ada usaha amal. Memang kita tetap beramal, tapi jangan meninggalkan rahmat Allah. Dan seseorang menyadari, saya bisa seperti ini karena itu rahmat yang diberikan oleh Allah. Positifnya apa? Kalau orang mengatakan, ya Allah, matur nuwun Gusti, karena Engkau masih maringi rahmat dalam kehidupanku, kehidupan rumah tangga saya masih diberikan ketentraman. Ya Allah, alhamdulillah masih diberikan rahmat-Mu ya Allah, sehingga aku masih mau untuk infak sedekah. Manfaatnya apa? Kelebihannya apa? Kemuliaannya apa? Kemuliaannya seseorang tidak mampu bertepuk dada ketika bisa beramal. Sebab yang menggerakkan amal itu sendiri adalah rahmat Allah. Pertanyaannya, apa sih itu amal itu apa sih? Amal itu adalah harokat jismi awil qalbi, yaitu geraknya anggota badan atau geraknya hati. Kita kalau anggota badan kita bergerak, maka kita sedang beramal. Sampean garuk-garuk itu amal. Sampean lungguh itu, duduk itu amal. Yang menggerakkan anggota badan atau geraknya hati itu adalah amal. Jadi amal adalah gerakan anggota badan atau juga gerakan hati. Orang diem terus ada orang lewat, dia ngomong, maka dia amal. Ada orang sedang memberikan bantuan orang, kita kemudian dalam hati kita bicara apa? Itu amal. Taharrakat bima fihi sawab summiyat ta'ah. In taharrakat bima fihi al-iqab summiyat maksiyah. Kalau gerak amal gerak tadi mendatangkan sawab,
pahala dari Allah, maka amal itu disebut dengan amal taat. Kita menggerakkan badan kita menggerakkan hati kita, dan gerakan itu mendatangkan pahala dari Allah. Itu disebut dengan amal taat. Ya Allah, gimana kabar Pak? Gimana kabar Bu? Itu amal, dan itu berpahala, dan itu baik, dan itu menyenangkan orang. Berarti kita sedang melakukan amalan taat. Insyaallah. Begitupun hati. In taharraka bima fihil iqab summiyat maksiyah. Dan kalau gerakan yang terjadi dari anggota badan dan hati yang mendatangkan iqab, siksa, dosa, maka disebut amalan itu amalan maksiat. Gak lapo-lapo, lihat orang pakaiannya bagus, dalam hati paling gurung lunas, itu amal. Tapi itu amal maksiat. Cuma gitu tuh. Apalagi wong itu ganteng aslinya, wong itu wahyu aslinya. Cuma sayang kok di sininya ada apa gitu. Loh, sudah memuji tapi masih mengorek ada kekurangan. Itu amal, saudara. Dan amal itu amalan maksiat. Auzubillahi min dzalik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dan dalam kesempatan yang singkat subuh ini kita akan membahas tentang amal taat. Kita kesampingkan dulu amal maksiat, supaya kita senang melakukan amal taat. Kita bahas tentang amal taat. Masya Allah. Untuk apa sih amal itu? Amal taat itu? Amal taat itu, hadirin, semuanya bermanfaat bagi diri kita. Jadi amal taat itu dibagi tiga. Ada tiga. Amal taat itu ada tiga. Yang pertama, amal syariat. Yang kedua, amal tarikat. Yang ketiga, amal hakikat. Ingat-ingat, ada amal syariat, amal tarekat, amal hakikat. Tiga-tiganya amal taat. Tiga-tiganya amal taat. Perbedaannya adalah seseorang tidak akan mampu berada di maqam amal syariat, amal tarikat, amal hakikat, tidak bisa meloncat langsung ke amalan tarikat, apalagi ke amalan hakikat, sebelum amalan syariat ini betul-betul mantap. Kalaupun seperti saya hari ini menyampaikan tentang amalan syariat, tarikat, hakikat, lalu dijelaskan semuanya, ini baru sekedar ilmu, bukan dalam kualitas amal. Nah, yang diharapkan dalam majelis ini kita ngaji bersama, seseorang bisa jalani di amalan syariat ini bisa mantap, sehingga dia nanti bisa naik kelas ke amalan tarekat, lalu bisa naik kelas ke amalan hakikat. Amalan syariat itu kan apa sih? Syariat itu kan, ya syariat itu ya ajaran agama, ajaran Islam seluruhnya tentang 5 hukum itu: wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Berisi ilmu-ilmu yang harus dijalani oleh hamba Allah untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Lalu apa fungsi daripada amal syariat? Fungsinya tidak lain adalah liislahil jawarih. Jadi orang yang melakukan amal syariat itu fungsinya adalah liislahil jawarih, untuk memperbaiki anggota badan kita, untuk memperbaiki anggota tubuh kita. Mata kita supaya baik, maka jangan memandang melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Mata ini kan
harus punya kontrol. Tadinya nonton yang baik-baik di HP, di YouTube itu toh, atau di Facebook itu, di medsos itu toh, tahu-tahu ada yang lewat bugil, yang lewat apa itu toh. Maka kalau kontrolnya kuat, mata ini akan terjaga. Jadi bagaimana agar mata kita bersih? Maka seseorang mampu menghindarkan hal-hal yang diharamkan untuk dipandang. Bagaimana mulut kita ini, lisan kita ini agar bersih, agar baik? Meninggalkan perkataan-perkataan kotor, meninggalkan hal-hal maksiat akibat lisan kita, meninggalkan sesuatu yang menyebabkan orang tersakiti dengan ucapannya, meninggalkan perkataan-perkataan dusta. Nah, ini amalan syariat. Bagaimana caranya agar anggota badan ini bersih semuanya, bagus semuanya? Melalui 3, bertumpu pada 3 amal. Jadi amalan syariat ini bertumpu pada 3 amal. Lagi, yang pertama taubat, yang kedua takwa, yang ketiga istiqamah. Taubat, takwa, istiqamah. Ini amal syariat. Amal syariat itu amalan yang nampak, amalan yang zahir, amalan yang kelihatan. Jadi kalau kita berada pada amalan syariat, ingin membersihkan anggota tubuh kita makin bersih, makin bagus, maka kita mesti memelihara 3 amalan yang inti. Apa? Pertama, bertaubat kepada Allah. Apa taubat? Membersihkan kotoran-kotoran yang ada di badan. Ada apa kotoran di badan? Ya mungkin kena lumpur, karena tangannya menyentuh dosa, karena matanya menyentuh dosa, karena telinganya mendengarkan dosa, karena kakinya melangkah ke tempat dosa, karena tangannya melakukan dosa. Itu kotoran-kotoran yang harus dibersihkan. Kotoran yang bersifat badaniyah dibersihkan, dia mandi. Itu namanya taubat. Nun Gusti, ya Allah, saya banyak dosa ya Allah akibat yang dilakukan oleh telinga saya, mata saya, tangan saya, kaki saya, badan saya ya Allah. Saya nyesel ya Allah, nyesel. Saya tobat. Jadi tobat itu nyesel, lalu tidak melanjutkan, tidak meneruskan perbuatan maksiatnya, lalu mau kembali kepada Allah dengan memperbanyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Mandi yang bersih. Makanya kalau orang yang dari non muslim masuk jadi Islam, seorang muslim, diawali pertama mandi jinabah supaya tubuhnya bersih. Itu namanya amalan syariat. Amalan syariat. Lalu yang kedua, takwa. Takwa itu pakaian. Makanya ada baju takwa. Baju takwa itu aslinya kan bukan produk muslim ya, tapi menjadi ciri khas muslim. Ya nggak apa-apa. Baju takwa itu maksudnya baju yang bisa menutupi aurat. Orang yang habis tobat tadi mandi, habis mandi berpakaian. Pakaian itu menutupi aurat. Menutupi aurat. Maka orang yang bertakwa adalah orang yang memakai pakaian. Orang yang bertakwa berarti dia menggunakan syariat yang diberikan, yang disampaikan Rasulullah kepada kita, dia pakai. Dia berada di jalan syariat berarti memakai pakaian syariat.
menutupi aurat baik bagi bapak maupun ibu, kan begitu. Dituntun kita dengan ajaran syariat harus seperti apa, supaya apa? Supaya memperbaiki anggota tubuh kita. Maka takwa itu berarti menjalankan semua perintah Allah, meninggalkan semua larangan Allah, dan dipakai dalam kehidupannya. Yang ketiga, istiqomah. Istiqomah itu setelah dia mandi lalu bersih kemudian berpakaian, tidak melepaskan pakaian. Istiqomah itu kalau kita sudah hijrah maka tidak balik lagi, tidak berot, tetap istiqomah, jejeg ajeg di jalan yang benar. Namanya istiqomah. Jadi orang yang menjunjung tinggi ajaran Allah, itu namanya istiqomah. Untuk memperbaiki, membersihkan tubuh kita. Yang kedua, amalan thariqah. Apa itu amalan thariqah? Fungsinya apa? Liislahil qulub. Liislahil qulub, untuk mensucikan hati. Jadi amal taat itu ada amalan syariat agar bersih tubuhnya, ada amalan thariqat agar bersih hatinya. Jadi hati itu harus bersih. Orang ini tadi dia amalan, makanya kalau dia amalan tarik syariatnya tadi sudah mantap, tobatnya terus, takwanya terus, istiqomahnya terus, dia akan naik pada level yang kedua, yang makin tinggi, yaitu amalan thariqah. Bersih hatinya, dibersihkan oleh Allah. Bagaimana cara membersihkan? Ada tiga lagi amalannya. Yang pertama, dia ikhlas. Ikhlas itu setiap amal selalu disandarkan kepada Allah. Ikhlas. Ini sudah boleh ketemu. Orang yang sudah punya ikhlas berarti dia bersandar kepada Allah ketika melakukan amal. Jadi kalau tadi temanya, hikmahnya dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, seseorang yang bergantung kepada amal maka berkurang harapan akan rahmat Allah ketika dia melakukan kesalahan. Makanya dengan amal taat tadi, ketika mantap amalan taat syariatnya, dia akan naik level ke amalan thariqah. Apa? Punya keikhlasan dalam amal. Ikhlas. Ikhlas itu setiap amalan yang selalu disandarkan kepada Allah. Ya Allah, aku infak sedekah ini karena panggilanmu, karena taat kepadamu, bukan supaya dikatakan oleh orang, oh ini dermawan, oh ini orang ini apian. Bukan karena itu, tapi karena melakukan infak sedekah yang saya lakukan sebab aku melihat rahmatmu. Aku lakukan semua karena engkau telah memerintahkan kepada aku untuk berinfak bersedekah. Ikhlas. Yang kedua, sidik, jujur. Yang ketiga, tomakninah. Jadi amalan tarekat itu ikhlas, jujur, tomakninah. Tomakninah itu damai, tentram. Seseorang yang, jadi ini meningkat. Ikhlas, tingkatan bawahnya tarekat. Jadi tarekat itu tingkatannya ikhlas, sidik, jujur, kemudian tomakninah, tentram. Orang yang ikhlas belum tentu sidik. Orang yang ikhlas belum tentu jujur. Dan orang yang tidak jujur belum tentu, dia tidak akan memperoleh ketentraman. Jadi orang yang memperoleh tomakninah, ketentraman, berarti dia telah melewati, dia mampu ikhlas,
dia mampu sidik, maka Allah anugerahkan tumakninah, tentram, damai. Hadirin, kita ini sholat ikhlas. Allahu Akbar. Inna sholati, sesungguhnya sholatku ya Allah, wa nusuki ya Allah, ibadahku ya Allah, wa mahyaya, hidupku ya Allah, wa mamati, matiku ya Allah, lillahi rabbil alamin. Aku lakukan semua ikhlas karena Engkau ya Allah, ikhlas. Tapi apakah sudah jujur? Belum tentu. Jujur ketika mengatakannya itu di dalam sholat, apalagi jujur di luar sholat. Sehingga berapa banyak orang yang sholat tetap maksiat. Dia telah merongrong keikhlasannya dengan tidak jujur itu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati. Dia sudah menyatakan, ya Allah, hidupku, matiku, ibadahku, amalku, semua karena Engkau. Tapi di tengah-tengah kehidupan kita berbuat tidak jujur. Maka orang yang menjalani amalan tarekat, dia berupaya untuk membersihkan hati dengan 3 amalan itu. Ikhlas, jujur, maka Allah anugerahi bahagia. Orang itu kalau memberi, membantu orang, sudah ikhlas, jujur menyatakan bahwa ini dari Allah, ini karena Allah, jawaban dunia kepadanya, baik atau buruk jawaban dunia, maka dia tetap akan mendapatkan ketentraman. Berapa banyak orang sering kecewa, sudah saya bantu orang itu, gak terima kasih, gak bersyukur, terus dia merasa kecewa, aku nyesel bantu dia. Karena keikhlasan di awal tidak jujur. Jadi kalau orang itu ikhlas lalu jujur apa yang dia lakukan itu, siapapun yang melakukan amal kebaikan, sekalipun dunia mengabaikannya, dia tetap akan merasakan bahwa hanya Allah yang memandangnya, maka dia bahagia. Itu amalan batin, amalan hati. Levelnya di level thariqah. Jadi kita kan sudah jalani nih, amalan syariat sudah kita jalani. Dan berbarengan dengan itu ada amalan thariqah. Nah itu mesti kita mantapkan, terus latih terus. Makanya disebut dengan riyadhah, berlatih, berupaya terus, seraya bergantung ke Allah, jangan bergantung ke amal. Kalau seseorang bergantung kepada amal, ketika rajin sholatnya, sudah merasa jadi orang baik. Itu yang disebut dengan kesombongan. Kita belum selesai yang amalan ketiga ya. Ada waktu. Nah, kita lanjutkan dulu. Jadi amal taat itu ada 3. Amal syariat, amal tarekat, amal hakikat. Amal syariat dengan memantapkan 3 hal. Apa tadi? Taubat, takwa, istiqomah. Amalan tarekat harus kita mantapkan selalu ikhlas, jujur kepada Allah Ta'ala, lalu Allah anugerahkan tumakninah. Dan ketiga, amalan taat yang ketiga adalah hakikat. Apa itu hakikat? Apa fungsinya? Amalan hakikat itu adalah amalan yang berfungsi liislahil arwah, untuk memperbaiki ruh kita, untuk memperbaiki ruh kita. Jadi ada jasad, ada hati, ada ruh. Hati-hati. Makanya sholat itu mirajul mu'min, itu ruh orang beriman. Sholat kita di sini, Allahu Akbar. Fisiknya di sini, hatinya di sini mengagungkan Allah, ruhnya nyambung ke Allah. Jadi liislahil arwah.
Jadi orang yang melakukan amalan hakikat, maka dia berusaha untuk memperbaiki ruhnya, membaguskan ruhnya. Dengan cara apa? Yang pertama, muraqabah. Muraqabah. Apa itu muraqabah? Merasa dilihat oleh Allah. Ketika kita melakukan amal, merasa diperhatikan oleh Allah. Ketika kita berbuat sesuatu, merasa ada CCTV besar yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kan merasa CCTV, kalau masuk masjid ada CCTV, merasa dilihat, oh dipantau. Tapi kita sering lupa, kita dipantau oleh Allah setiap saat. Ayo, siapa yang sadar selalu dipantau oleh Allah? Jarang kan? Kita kalau masuk toko besar, masuk kemana, kita mesti tanya, jangan-jangan ada CCTV kan gitu tuh? Sadar itu, tapi lupa CCTV Allah. Maka seseorang yang sadar bahwa Allah punya CCTV besar yang lebih rinci. Kalau CCTV di sini kan nyorotnya hanya yang diarahkan, di belakangnya nggak kesorot. CCTV Allah itu disorot segala arah, dari luarnya, dari dalamnya, itu nampak. Maka disebut khabir. Innallaha khabirun bima ta'malun. Allah itu maha rinci, maha teliti dalam penglihatannya, pengetahuannya. Muraqabah, merasa dilihat Allah. Yang kedua, musyahadah. Kalau orang muraqabah, merasa dilihat Allah, maka akan dianugerahi musyahadah. Apa? Seolah-olah bisa melihat Allah. Disebut ihsan. Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah fa innahu yarak. Seseorang yang beribadah kepada Allah, seseorang yang melakukan amal taat, dia seolah-olah bisa melihat Allah. Tapi kan sulit bisa melihat Allah. Maka ketahuilah bahwa Allah yang selalu melihatnya. Jadi orang yang bisa melihat Allah itu musyahadah. Insyaallah. Lalu orang yang melewati dengan mantap muraqabah, merasa diawasi Allah, musyahadah, merasa melihat Allah, maka akan dianugerahi ma'rifatullah. Dia kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Makanya jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, ada di antara ulama-ulama besar waliullah dulu itu, Pak. Jadi ada ulama itu di setiap malam dia tidur itu berjumpa dengan Rasulullah terus. Dan Rasulullah memberi pesan. Dan itu dibukukan tersendiri. Sehingga di situ para ulama beda pendapat. Ini bisa disebut hadis Nabi enggak? Jangan-jangan kalau dikatakan hadis jadi hadis palsu, kan? Makanya nanti ada perbedaan. Ahli hadis dengan ahli tasawuf itu beda. Ada ahli hadis dengan ahli tasawuf. Ahli hadis itu melihat yang johir-johir saja. Itu ahli hadis. Tapi ahli tasawuf, dia justru dihadapkan dengan sesuatu yang tidak nampak, maka tidak terjangkau oleh ahli hadis. Makanya banyak di lapangan para ahli hadis mengatakan, wah ini hadis palsu, ini tidak cocok, tidak sesuai dengan hadis. Kenapa? Bahkan banyak ahli hadis yang menyesatkan amalan orang ahli tasawuf. Kenapa? Karena dia tidak paham. Lam yazuk lam ya'rif. Orang yang tidak merasakan, dia tidak akan pernah tahu. Bagaimana dia akan merasakan wong bukan ahlinya? Lalu bagaimana dia bisa menghukumi itu sesat? Wong dia tidak tahu. Kata ahli tasawuf, aku disesat-sesat no. Emangnya kesalahan saya apa? Gitu. Masya Allah. Jadi penting amal taat ini perlu kita giatkan. Dari amalan syariat kita mantapkan, banyak-banyak taubat. Kemudian jalani takwa, istiqamah. Insya Allah akan naik. Tariqahnya akan dibimbing Allah. Kita jadi ikhlas.
Lalu kita jadi jujur dalam amal. Apa yang diucapkan, diikhlaskan kepada Allah, dia akan bertanggung jawab untuk menjaganya. Lalu dia akan berikan ketentraman hatinya oleh Allah. Sehingga orang yang berada di level kedua saja, ketika dia menjadi taat kepada Allah, ketika dia diuji dengan musibah besar, dia akan mendapatkan tentram. Kenapa? Semua itu perbuatan Allah yang ditampakkan kepadanya, dan dia menyadari apapun yang diperbuat Allah pasti yang terbaik bagi dirinya. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah. Pelan-pelan saja, insya Allah akan kita ulang-ulang dalam berbagai penjelasan berikut. Paling tidak amalan syariat dan amalan tarekat menjadi sirkulasi amalan taat kita. Kita riyadhah, kita terus berlatih. Makanya kita punya amalan-amalan ya. Keluarga kita, walaupun dia masih SD, TK, SMP, ajak habis sholat di rumah sholat sunnah, ajak sholat sunnah, ajak zikir, titipi zikir. Walaupun saya belum istiqomah ya untuk latihan saja. Karena kalau kita pergi sekeluarga, si adik ini 1000, ini kakak ini sholawat 1000, ini tasbih 1000. Habis sholat minimal setiap selesai sholat mungkin sholawatnya 100, istighfarnya 100, tasbihnya 100 setiap waktu. Untuk melatih riyadhah. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ini senantiasa diturunkan rahmat Allah. Dan mudah-mudahan yang kami sampaikan walaupun jauh dari kesempurnaan ilmu, kepada Allah jualah kita memohon Allah mengajarkan ilmu yang manfaat. Ya man 'allamal insan, wahai Allah pemilik perbenaran ilmu yang sempurna, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ajari kami ya Allah, kami yang belum tahu, dengan cahaya, dengan ilmu kepada kami ya Allah, sehingga kami dibimbing di jalan taat kepada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbi auzi'na an ashkura ni'mataka lana an'amta alaina. Ya Allah, anugerahi kami petunjuk-Mu sehingga kami selalu menjadi hamba yang pandai bersyukur atas nikmat-nikmat-Mu ya Allah yang Kau limpahkan kepada kami dan kepada kedua orang tua kami. Wa ana amala salihan tardahu. Ya Allah, jadikanlah kami golongan hamba-Mu yang banyak melakukan amal-amal soleh yang Kau ridai. Wa aslih lana fi dzurriyyatina ya Rabb. Perbaikilah kehidupan kami ya Allah, perbaikilah kehidupan anak turunan kami ya Allah. Inna tubna ilaika, jadikanlah kami golongan hamba-hamba yang kembali tobat kepadamu ya Allah. Wa inna minal muslimin ya Allah, jadikanlah kami golongan hamba-hamba yang taat, hamba-hamba yang takwa, kehidupan yang penuh dengan keberkahan, akhir hayat dengan husnul khatimah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.